Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu,
Ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Raja kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Dia yang layak dipuji, ditinggikan. Mari katakan bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Selama rasaku limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari katakan sekali lagi dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami naikkan pujian kami bagi Tuhan. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Selama rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi aku. Diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, katakan dengan iman, karena sempurna anugerah. Katakan sekali lagi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dia yang layak ditinggikan selama-lamanya Tuhan. Kami Yesus yang memberkati kami. Kami percaya. Dengan iman katakan, selama rasaku limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi, selama rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena dengan iman katakan, jemaat Tuhan di rumah-rumah, untuk menyediakan. Aku
Kau Tuhan, hanya Kau Raja yang kami tinggikan. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk boleh memberi yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dapati hati kami, hati yang memuji-Mu, hati yang menyembah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap memberi yang terbaik hanya bagi nama Yesus Kristus kami. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Katakan ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari jemaat Tuhan, katakan pujian kita dengan silap hatimu. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang, hanya janji-Mu, hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Dia yang pedulikan hidupmu, Kau yang pedulikan seluruh hidup. Oh, walau lewati lembah,
Angkat kedua tangan kita bersama-sama bagi Tuhan. Oh, ku sembah Kau Allah, Bapa dan sahabatku, Bapa dan sahabat. Kau yang pedulikan seluruh hidup. Oh, walau lewati lembah, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. Oh, Yesus kekuatan di hidup, Yesus kekuatan di hidup kami. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita sembah Tuhan, sembah Dia, jumpai Dia. Angkat suaramu, tinggikan nama Yesus. Oh, haleluya. Terpujilah nama Yesus, nama yang memberikan segalanya bagi kami. Kami tinggikan, kami muliakan, kami sembah namamu Yesus. Oh, Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Yesus Tuhan. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Pujian yang terbaik, haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu Yesus. Oh, haleluya ya Abah. Oh, ya Rabba, 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 Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, 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 Sena, ya Rabba, 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 Rabba. Ya ya Rabba, 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 Rabba. Shikira ya Rabba, 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 Rabba. Tinggikan namanya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan,
ajaib berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanku. Berserah. Sekali lagi dengan iman katakan, berserah di dalam kekuatanku. Dimanapun saudara berada, mari kita satukan hati kita. Kita sepakat minta belas kasihan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, di tempat ini seperti di sorga, di rumah kami seperti di sorga, di Indonesia seperti di sorga. Kami rindukan lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Tuhan pelihara kami, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna bagi kami. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa bagi Indonesia Tuhan. Kami minta lawatan-Mu terjadi atas Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, biarlah hadirat-Mu terus mengalir atas bangsa kami Tuhan. Kami rindukan Indonesia mengalami pemulihan. Kami rindukan Indonesia mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Dan kami berdoa buat pemerintahan yang ada Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, jajaran pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. TNI, Polri Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Berkati presiden kami Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Kiai Haji Makruf, amin Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan terus Tuhan Kau limpahkan buat hamba-Mu ini Tuhan. Boleh menjalankan roda pemerintahan dengan jujur, dengan baik Tuhan. Dan setiap keputusan-keputusan yang diambil itu berasal daripada Tuhan. Dan keputusan itu membawa dampak yang luar biasa atas kemajuan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat setiap provinsi yang ada Tuhan. Khususnya provinsi di mana kami berada, Sumatera Barat ini Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terjadi atas Sumatera Barat. Setiap kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat ini Tuhan mendapatkan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami rindukan kemuliaan Tuhan sungguh nyata atas kota kami, sungguh nyata atas setiap kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat ini Tuhan. Mulai dari Mentawai Tuhan, kami berdoa Tuhan, Yerusalem Sumatera Barat ini biarlah lawatan-Mu terjadi atas Mentawai. Mentawai dipulihkan, Mentawai mendapatkan perkenanan Tuhan. Ketika Mentawai mendapatkan perkenanan Tuhan, maka Sumatera Barat akan dilawat oleh Tuhan. Sumatera Barat mendapatkan perkenanan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah gereja boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Gereja bergandengan tangan. Gereja tidak saling menyalahkan, tapi gereja bersatu hati, minta belas kasihan Tuhan, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak persoalan yang terjadi atas bangsa kami Tuhan, tapi gereja boleh menjadi terang Tuhan atas bangsa ini. Gereja boleh menjadi garam atas bangsa ini Tuhan. Dan kami rindukan Indonesia menjadi Indonesia yang baru, Indonesia yang takut akan Tuhan, Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, Indonesia yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dan keamanan melanda Indonesia. Indonesia tidak ada kerusuhan,
tidak ada huru-hara, tidak ada hal-hal yang buruk atas Indonesia. Kami perkatakan Indonesia akan bangkit, Indonesia akan maju, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-hambamu Tuhan. Khususnya gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Pakai hambamu ini Tuhan, urapi hambamu dengan urapan yang baru Tuhan. Berkati keluarga hambamu Tuhan, berkati keempat wakil hambamu dan keluarga mereka semuanya. Pakai di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan melewat kepercayaan, pelayanan yang Tuhan berikan buat hambamu ini. Banyak jiwa dituai untuk Tuhan. Banyak jiwa bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini Tuhan. Gembala Rayon 19 Tuhan di Kota Padang Tuhan, Sumatera Barat. Berkati hambamu Bapak Pendeta Johan Makmur Tuhan. Kalau hambamu Tuhan percayakan untuk menyampaikan berkat firman Allah pada hari ini. Urapi hambamu Tuhan dengan urapan yang baru. Biarlah firman yang ditabur hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu bekerja atas setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami menyaksikan ibadah ini Tuhanlah secara live streaming Tuhan. Berkati Tuhan hambamu ini Tuhan, keluarga hambamu Tuhan berkati, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Berkati ketiga wakil hambamu Tuhan, Bapak Pendeta Anton, Bapak Pendeta Hence, Bapak Pendeta Rudi Tuhan, beserta seluruh keluarganya, tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan, di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan juga Tuhan, sertai dengan tanda-tanda heran, dengan tanda-tanda yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat seluruh gembala-gembala cabang Pospeda Ranting yang ada di seluruh Sumatera Barat ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan yang baru, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, Tuhan berikan otoritas yang dari Tuhan mengalir buat hamba-hambamu ini Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun hamba-hambamu ini Tuhan taruh. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dituai untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Tuhan yang ajaib dan luar biasa seperti Engkau. Karya-Mu, kuasa-Mu dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Kuasa-Mu hari ini akan dinyatakan. Dari rumah-rumah kami akan mendengar mujizat demi mujizat terjadi atas keluarga-keluarga yang menyaksikan ibadah live streaming ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita yang besar hari-hari ini di setiap keluarga-keluarga Tuhan. Ada pemulihan keluarga, suami, istri, anak-anak dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, usaha dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi-Mu kekal selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali di hari ini. Hari Minggu kita beribadah dengan cara online. Dan pastikan dimanapun saudara berada saat ini, apakah saudara ada di rumah-rumah ataupun di tempat di mana saudara bisa terhubung dengan channel ini, saudara fokus perjumpaan kita dengan Tuhan di hari ini akan memberikan dampak untuk kehidupan kita. Dan saya mau mengajak kita untuk memastikan jangan hanya menonton ini atau melihat ini di awal saja, tapi pastikan saudara bisa menyelesaikannya ibadah ini. Dan saya percaya ada berkat yang khusus yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya di tempat ini. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan yang Maha Hadir itu telah menjumpai saudara di tempat kediaman saudara ataupun dimanapun saudara berada pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau hari ini
kami mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Setelah kami bisa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan kami juga hari ini, saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan mohonkan urapan-Mu menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, dan kami semua yang mendengarkannya diurapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang diambil daripada pesan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita pada waktu pertemuan Kultim 20 hari Sabtu yang lalu. Dan bunyi firman Tuhan itu diambil dari Yesaya 26. Yesaya pasal yang ke-26, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Mari saudara membuka Alkitab saudara, dan pastikan saudara juga bisa membaca dan mendengarkan suara perkataan firman yang keluar dari mulut saudara, karena dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah saudara, saya akan mengajak kita untuk membacanya. Saya akan bacakan ayat ke-20, nanti saudara juga bisa bersama-sama membaca ayat yang ke-21. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Ayat ke-21 saudara yang baca. Ya baik. Nah saudara, ketika saudara mendengarkan ada suara musik yang terdengar melalui acara ini saudara, saya percaya saudara pasti ada yang sudah mengenal lagu ini, yang menceritakan tentang badai atau gelora yang sedang terjadi dan sampai hari ini pun sedang melanda bumi ini saudara. Yang kita ketahui badai COVID-19 itu belum berhenti, tetapi sedang melanda dunia ini saudara. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi saudara mengatakan, apa kira-kira yang kita harus lakukan di balik keadaan yang sedang terjadi di seluruh bumi ini? Sebagai orang percaya, kita ini adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan tentu juga tahu bagaimana caranya atau bagaimana penyampaian yang paling tepat yang bisa diberikan kepada kita, diinformasikan kepada kita terhadap situasi yang sedang melanda bumi ini. Nah, Tuhan katakan begini, mari bangsaku. Artinya, Tuhan memilih umat pilihannya. Dikatakan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk bersembunyi saudara? Karena amarah atau gelora kemarahan Tuhan itu sedang terjadi di muka bumi ini. Dan kita sebagai orang percaya diajak untuk bersembunyi. Bersembunyi di mana? Bersembunyi di dalam kamarmu dikatakan. Tutuplah pintumu. Sampai kapan? Sampai dikatakan amarah itu berlalu saudara. Saya percaya saudara, sebagai orang percaya kita sering mengalami yang namanya musim-musim tertentu. Ada musim panas, ada musim kesulitan, dan juga ada musim yang namanya penyakit sampar ini yang disebabkan oleh COVID-19. Tetapi persoalannya, apakah kita cukup patuh enggak untuk mengikuti yang namanya perintah atau ajakan Tuhan ini? Karena kita percaya badai masih bergelora, tetapi janji Tuhan untuk memberikan perlindungan kepada kita tidak pernah berhenti. Yang percaya dan setuju boleh katakan amin saudara. Nah, kita percaya hari ini bahwa Tuhan juga mau memberkati kita dengan mengajak kita untuk bisa melihat bahwa tempat persembunyian kita sebagai orang percaya pada hari-hari ini
adalah kamar kita, saudara. Nah, saudara, kita juga tahu bahwa banyak tokoh-tokoh di Alkitab di mana ketika Tuhan juga mau menghukum bumi dalam zaman Nuh, maka Tuhan ketika itu menunjuk kepada Nuh untuk mempersiapkan tempat persembunyian yang dinamakan dengan Bahtera. Atau ketika Daud ketika diangkat menjadi raja, maka pada waktu itu orang Filistin tidak senang dengan pengangkatan Daud ini sebagai raja. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, seluruh orang Filistin mau untuk menangkap Daud. Bayangkan saudara, seluruh orang Filistin, gak peduli tua, muda, mungkin anak-anak juga dikomporin untuk sama-sama mengepung dan mau menangkap yang namanya Daud yang baru diangkat menjadi raja. Tetapi pada waktu itu ada tempat persembunyian yang didapati oleh Daud yang disebut dengan kubu pertahanannya. Dia pergi ke kubu pertahanan dan di situ dia bersembunyi. Dan begitu juga Tuhan Yesus sendiri pun juga pernah bersembunyi. Ketika amarah Herodes, ketika itu terjadi di antara murid-murid, dengan klimaksnya ketika itu dia mencoba untuk menangkap Yohanes Pembaptis dan memenggal kepalanya. Tetapi dalam cerita firman Tuhan, ketika Yesus mendengar hal itu, maka ia pergi menyingkir, saudara. Saudara, hari ini sebagai orang yang bijak dikatakan, kitab Amsal mengatakan, kalau ia melihat malapetaka, ya, maka ia menyingkir. Tetapi orang yang tidak berpengalaman akan maju terus dan kena celaka. Dan hari ini pun juga saya mau mengajak saudara yang ada di tempat ini. Berapa banyak di antara saudara yang mau mematuhi firman Tuhan ini? Bisa angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Kita nyanyikan pujian ini. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Saya percaya saudara bahwa Tuhan ketika melihat situasi yang sedang terjadi di bumi ini, maka Dia juga telah memberikan instruksi kepada kita bahwa masuklah kamar, tutuplah pintu, dan bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Nah saudaraku, kata-kata masuklah kamar, tutuplah pintu, itu juga pernah dikutip oleh Tuhan Yesus melalui Injil Matius yang mengajarkan murid-murid dengan cara untuk bagaimana mereka bisa berdoa. Jadi yang namanya berdoa ini adalah satu pekerjaan rohani, saudara, atau aktivitas rohani. Tetapi ada kalanya tidak semua aktivitas rohani itu menyukakan hati Tuhan. Ada kalanya aktivitas rohani itu dikoreksi oleh Tuhan atau diperbaiki oleh Tuhan. Karena ketika Tuhan mau mengajarkan cara berdoa yang benar, Tuhan pada waktu itu pernah mengoreksi bagaimana cara berdoa yang pernah dilakukan oleh orang-orang percaya, dengan dikatakan mereka berdoa di sudut-sudut jalan supaya dilihat oleh banyak orang. Dan tetapi ada kalanya acara-acara seremonial yang model begitu dikoreksi oleh Tuhan, dan Tuhan katakan ada saatnya ketika engkau mau berdoa, masuk kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah.
Nah, saudara, ada cerita yang menarik. Apa sih yang kira-kira yang bisa terjadi ketika kita ada di kamar kita dengan berdoa kepada Tuhan? Saya percaya ketika kita dalam situasi ini disuruh untuk bersembunyi, maka tugas kita itu adalah bertanya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan, sampai kapan ini Tuhan kami bisa untuk beraktivitas kembali seperti yang semula? Seperti Nuh ketika Tuhan memilih atau menunjukkan Nuh untuk membuat bahtera di tengah badai yang disebut dengan air bah itu, saudara. Dan ketika berlama-lama, berbulan-bulan, Nuh ketika itu harus ada terapung di bahtera. Tetapi ketika itu dia mulai bertanya kepada Tuhan dengan melepaskan burung merpati dari bahtera itu. Sampai ketentuan Tuhan itu terjadi, dan barulah Nuh bisa untuk melakukan aktivitasnya kembali, saudara. Hari ini pelajaran yang baik bagi kita melalui COVID-19 ini, saudara. Bagaimana COVID-19 ini memaksa kita untuk bisa bersembunyi, masuk di kamar kita masing-masing dengan cara berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya, saudara, bahwa melalui agenda yang Tuhan telah tentukan bagi kita semuanya, saya yakin dan percaya ketika saudara secara rutin dan konsisten untuk melakukannya, pasti ada perubahan rohani yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara yang tadinya mungkin kurang suka berdoa, suka acaranya, tetapi pada hari-hari ini Tuhan mengurung kita, menyembunyikan kita, saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga pasti akan melihat kita. Dan dikatakan ketika kita berdoa di tempat yang tersembunyi, Bapa kita melihat kita, dan Dia akan mengabulkan setiap permohonan-permohonan daripada doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang hari ini sedang berseru kepada Tuhan? Barangkali saudara juga bingung, kenapa kami harus ada di kamar? Kenapa kami harus bersembunyi di kamar? Mari saudaraku, saya mau mengajak saudara untuk bisa melihat ayat firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-24. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat bagi kita atau menimbulkan gairah bagi saudara tentang pengertian kenapa saudara harus masuk kamar dan apa saja kira-kira yang bisa terjadi yang Tuhan mau disampaikan kepada kita tentang apa yang Tuhan mau ketika kita ada di kamar ini, saudara. Amsal 24 ayat keempat dikatakan begini. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan yang menarik. Ketika saudara menjadi orang percaya yang mau menyediakan kamar itu sebagai tempat persembunyian, maka di balik semuanya ini tentunya Tuhan melihat, Tuhan memeriksa. Dan apa yang dikatakan di sini, saudaraku, bahwa ketika kita disuruh untuk bersembunyi di kamar-kamar kita, maka kata-kata kamar ini, ya, ini dalam bahasa aslinya itu disebut dengan keder. Nah, keder ini menceritakan tentang persamaan antara kata kamar yang disampaikan melalui Nabi Yesaya dengan kitab Hikmat Salomo yang ditulis di dalam Amsal pasal yang ke-24 ini. Persamaan keder ini adalah menceritakan bahwa di kamar yang sama, di tempat yang sama, atau di bilik yang sama, Tuhan itu sedang memeriksa atau mencari bahwa Dia ingin memberikan kamar-kamar itu diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan yang menarik. Wow, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu berkat-berkat yang tidak biasa, ya, berkat-berkat yang istimewa, saudara. Nah, bukankah ini sesuatu banget yang selama ini mungkin kita bingung ngapain ya? Kamar itu kan seolah-olah berbicara tentang satu yang pasif, ya,
Sesuatu yang tidak, seolah-olah kita dibuat tidak bekerja atau bagaimana. Kenapa kami harus dikurung terus nih? Sampai kapan? Ternyata saudara, Tuhan katakan bahwa Tuhan sebetulnya sedang melihat bahwa di tempat kamar itu Tuhan sedang menyediakan berkat-berkat yang terbaik. Amsal 8 ayat yang ke-21. Amsal 8 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat ke-20 terlebih dahulu. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Saudara, di kamar ini saudara, Tuhan mau mewariskan sesuatu bagi kita. Saya percaya saudaraku, urutan setelah badai COVID ini, urutan yang harus diterima oleh dunia ini namanya resesi, atau yang namanya krisis, yang namanya ekonomi saudara. Nah, hari ini pun juga saya sedang mengajak saudara, apa makna ketika saudara ada di kamar saudara, ketika saudara berdoa, ketika saudara berseru kepada Tuhan, apa maknanya? Apa janji Tuhan di balik di peristiwa di kamar ini, bahwa Tuhan akan memberikan harta yang menarik? Artinya begini saudara, ketika saudara ada di kamar, Tuhan bisa memberikan wisdom kepada saudara, hikmat kepada saudara, untuk melakukan apa kira-kira yang akan menjadi bagian berkat yang Tuhan telah tentukan bagi kita semuanya. Saudaraku, saya percaya ketika saudara ada di kamar, sebetulnya saudara sedang mendapatkan hal-hal yang produktif daripada sorga, hal-hal ilahi yang bisa terjadi di dalam ruang pertemuan saudara secara khusus itu dengan Tuhan. Masih ingat cerita tentang 2 Raja-Raja pasal yang keempat, bagaimana kesulitan yang tengah dialami oleh seorang ibu terhadap situasional ketika suaminya itu mati. Maka dalam cerita itu ada penagih hutang yang akan menyeret anaknya sebagai tebusan ketika wanita itu tidak bisa membayar hutangnya. Tetapi dalam cerita itu dikatakan, pesan yang disampaikan oleh Nabi Elisa, bahwa wanita itu dikatakan, apa yang ada padamu? Dan ketika itu wanita itu melihat hanya ada sebuah bejana dengan sedikit minyak yang ada di dalamnya. Dan ketika itu pesan Nabi Elisa, sekarang begini bu, pinjam bejana-bejana kosong dari tetanggamu dan jangan terlalu sedikit. Dan setelah itu masuklah kamar bersama dengan anakmu. Dan apa yang terjadi saudaraku? Perintah berikutnya, tuangkan minyak yang sedikit itu dalam bejana yang kosong itu. Dan saudara tahu kan ceritanya? Sebanyak bejana yang ada di kamar itu, minyak yang mengalir dalam kamar itu tidak pernah berhenti. Wow! Saya percaya ada revival di kamar itu saudara. Ada sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena ternyata ketika mereka taat masuk kamar, tutuplah pintu, dan mereka hanya ikut untuk mengisi minyak yang ada itu, saudara. Wah, luar biasa. Seperti yang saya pernah sampaikan, memang kita tidak tahu minyak apa yang ada pada janda itu. Berbagai macam kategori ada minyak. Ada minyak yang digunakan untuk pengurapan, tetapi ada juga minyak yang digunakan untuk mengolah roti. Ada minyak yang digunakan juga untuk apa? Untuk wangi-wangian. Saya tidak tahu kebutuhan saudara apa. Tetapi melalui minyak ini saya percaya ada nilai tambah yang Tuhan akan siapkan bagi saudara. Karena kita tahu minyak itu adalah lambang pengurapan daripada Roh Allah yang kudus. Hadirat Tuhan ketika menguasai kehidupan saudara di rumah-rumah, di kamar-kamar saudara, akan membawa saudara akan menjadi pribadi yang bisa menghasilkan nilai tambah yang luar biasa dalam hidupmu. Kita akan bisa melihat bahwa penyediaan Tuhan yang sempurna itu pasti akan kita alami. Dan hari ini, berapa banyak di antara saudara yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya janji-Mu itu adalah ya dan amin. Dan kita juga harus percaya bahwa di balik kamar, pasti kamar kita menjadi kamar yang produktif. Saudara akan menghasilkan karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Mari saudara, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
saya mau mengajak kita untuk bisa mempersiapkan diri saudara mulai perjamuan kudus ini. Karena makna daripada perjamuan kudus itu adalah tentang bagaimana kita menghargai persekutuan yang Tuhan telah berikan melalui tubuh dan darahnya. Dia mati bagi kita supaya kita tidak binasa, tapi kita diselamatkan. Dan makna perjamuan kudus ini juga ketika hari ini kita bisa melanjutkan tentang arti korban yang Tuhan telah berikan bagi kita, maka tentunya kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang luar biasa baik telah memilih saya untuk diselamatkan. Dan makna perjamuan kudus juga menceritakan tentang sejauh mana persekutuan kita dengan Tuhan pada hari ini. Mari kita periksa diri kita masing-masing, saudara. Apakah saudara hari ini cukup dekat dengan Tuhan, atau barangkali sudah kendor dengan keadaan masalah yang bertubi-tubi yang hari ini sedang menimpa kita? Mari kita periksa kembali tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Dan makna perjamuan kudus yang ketiga itu adalah tentang persekutuan kita dengan Dia untuk sorga kekal sampai selama-lamanya yang akan kita nikmati, saudara. Nah, saudaraku, saudara siapkan hati saudara, karena dikatakan firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang hendak masuk dalam perjamuan kudus ini, hendaklah tiap orang itu menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita ambil waktu sejenak, kita memeriksa hati kita, saudara. Kalau masih ada dosa yang tersimpan, ayo kita cepat minta ampun sama Tuhan. Dan mari kita mau bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kepada kita masuk dalam perjamuan kudus di hari ini untuk melanjutkan tentang arti pengorbanan yang Tuhan telah berikan bagi kita semuanya yang telah percaya kepada Dia. Mari saudara, sambil mengangkat roti yang telah disediakan di tempat saudara masing-masing, dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita merupakan tubuh Kristus, merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan, saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk, sembah Tuhan, saudara. Nyatakan syukurmu kepada Dia yang memberikan anugerah bagi kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita beribadah dan masuk dalam perjamuan kudus ini, dan kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa meneruskan tentang arti pengorbanan yang Tuhan telah berikan kepada kita semuanya. Mari kita sembah Tuhan.
Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hamba berdoa, yang sakit Kau sembuhkan, yang kecewa Tuhan hiburkan, beban berat Tuhan angkat, yang berkekurangan mengalami kelimpahan. Di tempat persembunyian ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami bisa menikmati persekutuan kami yang indah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, saatnya kita juga untuk bisa memberi saudara. Kita tahu bahwa kita diajarkan sebagai orang percaya bagaimana kita bisa memberi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan bila melalui pemberian saudara, kita bisa mengembangkan terus pekerjaan Tuhan ini, mengembalikan perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, bersama misi, ataupun juga persembahan yang dikhususkan di hati saudara. Saudara bisa melakukan dengan transfer, mencatat nomor-nomor yang ada di dalam layar tempat di mana saudara bisa melihat ini. Dan juga saya percaya bahwa anugerah Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih untuk tangan-tangan yang memberi. Bila Tuhan hamba berdoa, berkati mereka kembali dengan berkat-berkat Tuhan yang istimewa, 30, 60, sampai 100 kali lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku, kita bersyukur, kita percaya Tuhan memberkati kita di hari ini, secara khusus di hari Minggu ini. Marilah kita sama-sama mau terima berkat daripada Tuhan yang kita sembah. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini, ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya menjemput kita dan bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Salam smart, dan jangan lupa saudara memakai masker saudara ya.